harusnya justru ini aset bangsa dirangkul. Dan kalau memang 212 berpolitik, apakah salah di negara ini orang berpolitik? Kan nggak salah juga ya. Dan NU sendiri dibuat gaduh, luar biasa ya. Sudah membuat gaduh yang memang saya melihat diduga hobinya membuat gaduh. Jangan pernah coba-coba mengganggu Kiai. Mereka jual, kita borong habis. Hanya satu kata. Mereka jual, kita mau. Siapa kita? Wajar NU. Siapa kita? Wajar NU. Lindungi. Takbir! Siap berjuang! Siap berjuang! Siap kumpul kembali! Takbir! Kita akan undang kembali yang pernah kumpul di Monas untuk kembali di Istana Presiden. Kita kader Barisan Ansor Serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada kata lain. Yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Kita melawan mereka. HTI! HTI! Cabut turunkan! Siap! Siap! Kita akan bikin aksi besar-besaran. 411 kita turun. Kalau perlu 212 kita turun. Jutaan lagi saudara. Takbir! 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 Kita akan ingatkan kepada kelompok-kelompok seperti ini, hentikan perilaku kalian. Kita bersama TNI dan Polri tidak pernah mundur selangkah pun, tidak pernah surut sedikit pun menghadapi kelompok-kelompok seperti ini. Kita kader Barisan Ansor Serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada kata lain. Yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kita melawan mereka. NKRI. Dalam sebuah acara wawancara saya dengan Gus Yakut di Cokro TV, Gus Yakut bahkan bicara pernah dipanggil oleh salah satu pimpinan FPI dan digertak supaya mundur pakai pistol yang ditaruh di meja. Gus Yakut cerita kalau dia nggak gentar sedikit pun dan balik menggertak. Kalau dia terluka sedikit saja, maka anggotanya akan menghajar anggota FPI di seluruh Indonesia saat itu. HTI! HTI! Cabut turunkan! Siap! Siap! Siapa kita? Wajar NU! Siapa kita? Wajar NU! Siapa kita? Wajar NU! NKRI! Harga mati! Pancasila! Jaya! Aswada! Nusantara! Milik kita! Atar Batar! Atar Batar! Luar biasa! Atar Batar! Luar biasa! Turunkan Jokowi! Kita akan turun lagi dengan satu tuntutan. Gerakan yang tiga menjadi turunkan Jokowi. Dancer akan turun tangan pertama kali yang akan di depan gebuk gerakan ini. Jangan pernah memulai, jangan terprovokasi, apalagi memprovokasi. Tidak boleh jaga kiai kita. Tapi kalau kiai kita disegel, kita habisi mereka. Kalau pemerintah tidak mau tegas dengan kelompok-kelompok itu, kita yang akan berhadapan dengan kelompok mereka. Siap! Kita yang akan berhadapan dengan kelompok mereka. Siap! Kita akan cari mereka. Siap! Saling serang terkait politik identitas terjadi antara pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan PA212. Hal ini bermula saat PBNU menghimbau seluruh pihak menghentikan upaya menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat. Pernyataan itu disampaikan PBNU guna menyikapi aksi 411 kemarin dan rencana reuni 212. Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat tidak memiliki manfaat. Menurutnya, hal itu hanya akan merugikan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, stop politik identitas, kata Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan dalam keterangannya pada Sabtu 5 November 2022.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif menyebut pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU kerap mengkritik terkait aksi massa yang digelar pihaknya. Slamet menyikapi kritik tersebut dengan peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi biarlah PBNU ngomong apa, anjing menggonggong kafilah berlalu, kita tetap jadi kafilah saja. Biarkan mereka jadi apanya lah ya. Kan dari dulu PBNU itu kalau kita yang aksi dibilangnya politik-politik begitu. Emang lagunya dari dulu, padahal NU sendiri yang selama ini bermain politik. Kata Slamet saat dihubungi pada Sabtu 5 November 2022. Slamet mengklaim aksi PA212 digelar demi kepentingan publik. Selain itu, aksi dilakukan untuk mengkritisi dan mengingatkan pemerintah terkait kebijakan yang telah diambil. Setiap ada kebijakan pemerintah yang memang membahayakan negara, termasuk undang-undang yang soal Omnibus Law itu. Kemudian kenaikan BBM yang sekarang itu, kita pasti turun. Kita sebetulnya memang gerakan moral untuk menjadi pengingat pemerintah, mengkritisi kebijakan pemerintah supaya tidak semena-mena, ujarnya. Menurut Slamet, NU tak paham dengan maksud dari aksi yang digelar PA212. Dia lalu mengatakan ada sejumlah gerakan massa yang melakukan unjuk rasa, bukan hanya PA212. Ini dia yang NU nggak paham. Aksi Akbar 1, 2, 3, dan 4 kemarin itu bukan hanya PA yang mengadakan, tetapi GNPR, gabungan dari beberapa ormas, dan itu rakyat. GNPR itu betul-betul gerakan moral, nggak cuma PA212 saja. Jadi memahaminya saja sudah salah, bagaimana isinya, sambungnya. Slamet juga menilai politik identitas merupakan hal wajar. Dia lalu menuding pihak yang tak melakukan politik identitas tak memiliki identitas. Sesungguhnya kalau orang ngomong anti politik identitas, itu sebenarnya dia sudah nggak punya identitas. Itu biasanya berlaku untuk kita, tapi tidak untuk yang lain, tutur dia. Kan tidak ada di negeri ini yang tidak pakai identitas. NU sendiri kemana-mana bawa Gus Dur, identitas juga kan. PDIP dengan Soekarno-nya, Demokrat dengan SBY-nya, sesungguhnya sah-sah saja, Indo Slamet. Masih kata Slamet, PA212 disebut juga telah melakukan politik gagasan, seperti yang disarankan PBNU. Gagasan-gagasan sering kita sampaikan dari dulu. Persoalannya, apakah pemerintah sekarang itu mengedepankan gagasan, atau selama ini hanya mengikuti kemampuan oligarki saja, kata dia. Jadi biarlah PBNU ngomong apa, anjing menggonggong kafilah berlalu, kita tetap jadi kafilah saja, biar saja mereka jadi apalah ya, sambung Slamet. Dia memastikan PA212 tetap ada rencana aksi 212, insya Allah aksi reuni 212 tetap digelar. Kan kalau unjuk rasa menurut undang-undang nggak perlu pakai izin, cukup pemberitahuan. Jadi nanti kita akan buat surat pemberitahuan. Ini kan bagian dari unjuk rasa, ucap Slamet. Dia selanjutnya menanggapi kritik PBNU soal serangkaian aksi PA212 bisa memecah belah bangsa. Slamet Ma'arif lalu balik mengkritik Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yang bikin pecah belah bangsa sebenarnya tokoh-tokoh PBNU seperti Menteri Agama, itu mulutnya kalau ngomong bikin pecah belah bangsa, ungkap Slamet. Slamet menuding PBNU tengah bergerilya memecah belah bangsa. Dia pun menduga PBNU yang merupakan dalang dibalik pembubaran HTI hingga FPI. Justru orang NU sendiri yang sekarang bergerilya memecah belah anak bangsa, termasuk NU lah yang patut diduga menjadi otak pembubaran HTI, otak pembubaran FPI, dan otak dibalik pembatalan dan pengusiran ulama yang di daerah-daerah, itu yang pecah belah bangsa, sebut Slamet. PBNU terlalu jauh berpolitik, pada akhirnya merasa nyaman, pada akhirnya merasa paling benar, akhirnya ingin menyingkirkan yang lain, itu yang perlu dikoreksi dan dievaluasi PBNU, sambung dia. Diketahui sebelumnya, PBNU mengimbau seluruh pihak menghentikan upaya politik identitas. Pernyataan itu disampaikan guna menyikapi aksi 411 kemarin dan rencana reuni 212. Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kami minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa.
Kedepankan politik gagasan, stop politik identitas, kata Waksekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan. Menurutnya, politik identitas adalah aksi pembodohan kepada masyarakat. Merawat dendam hanya membuat bangsa ini kehilangan energi positifnya. Kita perlu persatuan, kebersamaan akan membuat kita kuat sebagai bangsa, katanya. Rahmat mengatakan bangsa yang besar akan mewarisi nilai-nilai kebaikan untuk generasi mudanya, bukan menanamkan energi negatif. Politik identitas adalah kejahatan politik yang ada pada akhirnya menjadi kejahatan kemanusiaan. Kita sebagai umat Islam harus ingat kaidah usul fikih yang selalu digunakan para ulama terdahulu kita, yang telah bersusah payah membangun republik ini. Mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan, ujarnya. Rahmat meminta semua pihak untuk dewasa dalam menyikapi dinamika sosial yang terjadi. Politik identitas, fakta sejarahnya hanya memecah belah bangsa dan rakyat. Maka mencegahnya adalah keharusan bagi kita semua, tuturnya.